Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul bersama kembali, baik yang ada di ruang ibadah kita di gereja maupun melalui live streaming. Mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami sampai pada saat pagi hari ini. Memasuki di minggu kedua di tahun 2021, kami percaya dan kami yakin keadaan kami ada sampai pada saat hari ini. Semua karena kemurahan dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah dari awal, pertengahan, sampai pada akhir ibadah kami ini Tuhan. Boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sucikan dan kuduskan tubuh jiwa roh kami. Untuk kami layak menghadap hadirat Tuhan, memberikan pujian dan beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Dan kami tutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian dan pengagungan akan kita naikkan padanya pada saat pagi hari ini. Haleluya, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Dimanapun kita berada, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita akan pujian ini sekali lagi. Kita katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan penuh sukacita kita katakan kebaikannya pada pagi hari ini. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekalian katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Dan saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan sampai pada minggu kedua di tahun 2021. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari persiapkan segenap hati, segenap hidup kita untuk kita bawa pujian, penyembahan kepada-Nya. Dia Tuhan kita yang besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, katakan aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, selama aku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada, selagi ku ada. Katakan inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ini pujian kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, panggil Dia. Aku hendak bermazmur bagi-Mu. Katakan selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Katakan nyanyian pujian, nyanyian dan juga pengagungan hanya kepadamu, kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
padamu Bapa. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Katakan, ku muliakan namamu Tuhan, ku muliakan namamu Yesus, mulia namamu Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan kau Tuhan, ku agungkan namamu Yesus, agung namamu Yesus, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Yesus, mulia namamu ya Tuhan Yesus, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. ini pujian, pengagungan, sembah kami. Ku agungkan namamu, Engkau saja yang kami agungkan Bapa. Haleluya. Dimanapun kami menaikkan penyembahan kami percaya itu menyukakan dan menyenangkan Engkau. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu Yesus, mulia namamu Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Katakan, ku agungkan namamu, ku agungkan namamu Yesus, agung namamu Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Katakan, namamu besar dan layak dipuji Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji.
Biarkan pagi harinya Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja sebebas-bebasnya atas kami Tuhan. Di awal tahun ini kami percaya Tuhan, kami tidak tahu sepanjang tahun ini Tuhan apa yang akan terjadi. Tapi ketika kami percaya sama Yesus Tuhan, yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Tuhan. Kami menaruh iman kami, percaya kami dalam tangan Tuhan pagi hari ini. Bukan perkataanku yang jadi, tapi perkatamu yang jadi Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi Bapa pagi hari ini, tapi kehendakmu yang jelas kami di bumi seperti di sorga. Berbicara Tuhan, demi nama Yesus Tuhan, sama-sama yang siap diberkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin semuanya. Shalom Bapak Ibu. Shalom, haleluya. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Minggu kedua, kemarin dapat kabar bahwa ada pesawat Sriwijaya jatuh saudara. Dimulai tahun ini dengan kecelakaan pesawat saudara. Baik, kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dalam Hosea pasal 10. Hosea pasal 10 pada ayat yang ke-12 saudara. Hosea pasal 10 ayat ke-12, satu ayat kita akan baca hari ini saudara. Yang sudah dapat kata amin. Demikian firman Tuhan. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan, saudara. Saya baru pulang dari Manado itu tanggal 31, saudara. Jadi selama hampir 13 hari, 14 hari Bapak Ibu saya di Manado. Tuhan ketika saya berangkat ke Manado kali ini, saya diingatkan Tuhan dengan sebuah tempat namanya Air Madidi, saudara. Begitu mendarat, saya tanya sama teman saya namanya beberapa dari sana Bapak Ibu, ada apa di Air Madidi? Dia bilang seperti biasa lah Bim, kayak Bitung, kayak Tomohon, Tondano katanya, nggak ada yang istimewa. Saya tanya 2 kali, 3 kali, 4 kali, lalu pada minggu kedua saya baru konfirmasi dari Tuhan ketika saya khotbah di sebuah gereja Bapak Ibu di daerah Gudang Buku. Lalu ketika saya turun mimbar ada sebuah keluarga bilang sama saya gini, Pak, konfirmasi Pak. Ternyata dia tinggal di Air Madidi saudara. Dia cerita di depan rumah itu ada seorang gadis usia 16 tahun saudara. Dia tinggal satu rumah dengan 10 orang yang bersama-sama dengan dia. Dia hanya 2 perempuan dan 8 laki-laki. Setiap hari hanya free sex, mabuk, judi saudara. Lalu papanya ada di Papua, mamanya Papua. Lalu papanya pacaran lagi, mamanya di kota Manado ada pacaran lagi saudara. Ternyata kehidupan mereka saudara itu sudah jauh daripada Tuhan. Ketika saya jumpai mereka, 16 tahun Bapak Ibu saya tanya, kenal Yesus Tuhan? Ya agama saya Kristen Pak, tapi saya gak pernah gereja. Pernah baca Alkitab, gak pernah diajari orang tuanya saudara. Ternyata kehidupan mereka dari umur 12 tahun, anak laki-laki dan perempuan sudah berantakan saudara. Bagaimana hari ini kita meresponi bahwa baik jiwa-jiwa yang di luar sana Bapak Ibu itu sudah sangat-sangat hancur saudara. Seperti kisah Hosea. Hosea pasal ini berkata bahwa menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru saudara. Orang selalu berpikir kalau tanah baru itu new land. Tanah yang subur, tanah yang diberkati Tuhan seperti orang Israel ketika masuk dalam tanah Kanaan dia punya pikiran paradigma yang sama Bapak Ibu. Pasti dengan susu dan madu yang melimpah saudara. Ternyata ketika saya baca tanah baru ini bukan new land saudara. Tapi fallow ground saudara. Apa sih fallow ground saudara? Fallow ground ketika saya cari Bapak Ibu berarti tanah yang sudah lama ditinggalkan saudara. Tanah yang penuh dengan semak belukar. Gak bagus. Tetapi jika digali kita masih bisa menemukan buah-buahan yang sudah mengering namun mati saudara. Gambaran yang berbeda dengan yang kita pikir. Kalau saudara dengar kata tanah baru, tanah subur. Tentunya bisa diolah dengan baik. Tapi Tuhan bilang, bukalah bagimu tanah baru. Fallow ground saudara. Hosea. Ketika memilih pasangannya, saya yakinlah mungkin 100% di tempat ini, yang di rumah juga. Ketika Bapak Ibu mencari seorang pasangan untuk istrinya,
yang di benak pertama adalah dia wanita baik-baik, saudara. Hosea seorang nabi Tuhan. Saya yakin pun dia seorang pria yang tulen, saudara. Ketika dia mencari istri pun mencari istri yang seimbang dengan dia. Minimal sama-sama hamba Tuhan lah. Tapi tahukah Bapak Ibu apa pekerjaan istrinya? Siapa Gomer? Saudara. Kok Bapak Ibu tahu Gomer itu seorang pelacur, saudara? Ya, wanita yang dipandang sebelah mata. Pelacur itu harus memakai kepang, saudara. Ada tanda bahwa dia seorang pelacur, saudara. Tapi Hosea mau tunduk pada maunya Tuhan. Dia terus beritakan pertobatan kepada Gomer. Dia terus ngomong, ayo jaga kudusanmu. Dia terus bilang, ayo bertobat hari ini juga. Gak pernah Hosea berhenti membicarakan tentang pertobatan kepada Gomer, saudara. Saya yakin pun satu sisi Gomer pun lagi nih, lu ngomong tobat mulu, lu ngomong bertobat terus jaga kudusan. Menggambarkan hari saudara, Hosea begitu mengasihi Gomer, saudara. Hosea begitu sabar setia menanti Gomer untuk berubah, saudara. Itu gambaran bagaimana hari ini Kristus Tuhan menanti saudara saya untuk bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara. Sampai berbalik Gomer kepada jalannya Tuhan. Hosea masuk dalam rencana Tuhan untuk mengenapi untuk bangsa Israel bertobat kepada Kristus Tuhan, saudara. Saya yakinlah hari ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu disuruh berangkat sebuah tempat, saudara. Sama seperti saya perintahkan Tuhan 4 tahun lalu, Bapak Ibu diperintahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Sulawesi Utara? Saya bilang sama Tuhan, itu kan serambi Yerusalem. 1000 gereja, bahkan lebih Bapak Ibu. Baik sinode besar di sana, saudara. Saya bilang sama Tuhan, saya bagikan menggarami laut, Tuhan. Tapi Tuhan bilang sama saya ini, lihat ke bawah. Mendarat di Sulawesi Utara 4 tahun lalu Bapak Ibu, saya cari teman saya di BPS, saudara. Ternyata informasi 50% kekristenan sudah hilang di sana, saudara. Banyak orang dari Kristen berubah karena sebuah materi, saudara. Saya nongkrong di mall. Saya lihat begitu mudahnya perempuan terpikat dengan laki-laki dengan sebuah handphone mahal, saudara. Begitu mudahnya menjual iman Yesus Tuhan kepada agama lain. Karena seorang laki-laki yang begitu ganteng, saudara. Diubah imannya. Dinikahi cuma 3 minggu 1 bulan, diceraikan, saudara. Sudah pakai jubah yang berbeda. Masuk balik gereja, gak berani lagi. Begitu dalam jatuh dalam dosa Bapak Ibu, gereja hanya diam di sana, saudara. Mereka tertolak masuk gereja. Itu yang Tuhan tanamkan bagi saya. Kemarin sebelum saya berangkat ke Jakarta Bapak Ibu, Tuhan kasih saya seorang banci, saudara. Ternyata dia ketua waria di Sulawesi Utara, saudara. Banci ini dalam keadaan sakit. Ketika saya masuk ke sana Bapak Ibu, saya cuma ngomong tentang kasih Kristus Tuhan. Kamu itu bukan pemburit. Kamu itu laki-laki. Setiap saya bilang kamu bukan pemburit dan laki-laki Bapak Ibu, itu berontak. Mukanya kayak monyet, kayak harimau, kayak buaya, saudara. Terus, saudara. Sampai saya bilang gini, Yesus mengasihimu. Keluar, dia punya kayak susuk Bapak Ibu. Keluar dalam tubuhnya. Di payudara dikasih susuk Bapak Ibu. Keluar semuanya Bapak Ibu. Kenapa? Saya cuma bilang, Yesus mengasihimu. 1 jam saya pelepasan orang Bapak Ibu, Tuhan bilang sama saya. Dengan jelas, dia mau mati. Beritakan pertobatan. Saya bilang pada orang itu, kalau engkau nggak terima Yesus Tuhan, seumur-umurmu nanti di neraka, dibakar dengan api neraka. Catatan Bapak Ibu, bukan keluarga Kristen. Saya ngomong dengan tegas, hanya Yesus bawa keselamatan Tuhan. Pelepasan Bapak Ibu, saya bilang sama orang itu, sebelum malam harus terima Yesus Tuhan. Begitu meninggal Bapak Ibu, sebelum dia meninggal, dia terima Yesus Tuhan. Artinya saudara, Tuhan bilang sama kita hari ini, ayo bukalah bagimu tanah baru. Saya yakinlah setiap kita yang nonton hari ini, yang ibadah hari ini, tidak ada satupun yang lepas dari dosa, saudara. Velogram tadi,
Ini bicara bagaimana hatimu dan hatiku harus dibajak ulang di tahun baru ini, saudara. Jangan pakai jubahmu yang lama dalam tahun baru, saudara. Saya ilustrasikan hari ini. Kalau saya bekerja di perusahaan A, saya punya uniform, ya warna biru merah. Lalu tahun kemarin saya resign, saya masuk dalam perusahaan baru hari ini di perusahaan B. Warna baju saya putih dan merah. Tapi ketika saya masuk perusahaan baru, saya masih pakai jubah saya yang lama, saudara. Saya yakin saya jadi orang teraneh di perusahaan itu. Saya yakin orang bilang, itu siapa dia? Kok beda jubahnya? Setiap hari akan menjadi gunjingan, saudara. Seperti itulah gambaran ketika engkau masuk tahun baru. Tapi hidupmu masih dengan cara hidup yang lama. Masih dengan hati yang lama, saudara. Masih dengan jatuh dalam dosa terus. Ayat ini berkata, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk apa? Mencari Tuhan. Akhir Desember kemarin, sahabat saya, mentor saya dulu, Bapak Ibu, dia seorang gembala di Tangerang meninggal, saudara. Pas tanggal 17 saya lagi rapid antigen, Bapak Ibu. Masih ngobrol sama saya. Kita punya planning program akhir tahun kita buat ibadah sama-sama via Zoom, saudara. Tapi Tuhan bilang beda. Tadi malam saya dengar kabar sahabat saya gembala juga, saya bilang pas dari pagi, kena COVID, saudara. 2-3 minggu lalu kakak saya kena COVID, saudara. Tapi pertanyaan saya hari saudara, sudah tahukah Bapak Ibu kapan saudara meninggal dipanggil Tuhan? Gak ada yang tahu, saudara. Tadi malam saya lihat di Instagram Bapak Ibu ada seorang bapak di Pontianak sedang menanti istri dan 3 anaknya, saudara. Menangis-nangis, saudara. Kenapa? Karena pesawat itu yang ditumpangi keluarganya jatuh, saudara. Gak ada yang tahu kapan Tuhan panggil kita. Sudah waktunya kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Kita gak tahu. Terakhir dengar kabar COVID bermutasi. Dari mulai London 24 Desember. Pindah ke Arab Saudi lockdown, saudara. Pindah ke Perancis, saudara. Terakhir saya dengar kabar ada di Singapura. 2 kali lebih ganas virusnya daripada sebelumnya. Yang diincar anak-anak, saudara. Yuk Bapak Ibu. Hosea gak pernah berhenti bicara tentang pertobatan, saudara. Saya yakin mimbar gereja ini pun sama. Gak akan pernah lelah untuk ngomong tentang pertobatan, saudara. Bapak Ibu. Terus apa sih tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen, saudara? Ternyata Tuhan bilang ini Bapak Ibu. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Ternyata gambaran hari inilah banyak orang gak bersikap adil, saudara. Kemarin seorang pendeta WA saya, Pastor, gereja saya pilot. Gereja bisa pilot, saudara. Gereja tutup, pilot, saudara. Bangkrut. Lalu saya bilang sama hamba Tuhan, mau jadi apa hari ini? Saya tetap pelayanan, Pastor. Bagus. Ayo bersikap adil, saudara. Tuhan juga bilang, menuailah menurut kasih setia. Apa yang kau tabur harus kau tuai. Kalau kau menabur dengan keadilan, kau menuai dengan kasih setia Tuhan, saudara. Kalau bahasa Alkitab Indonesia masa kini Bapak Ibu berkata demikian. Hosea 10 ayat 12. Aku berkata, hai Israel, bukalah ladang baru untuk dirimu. Taburilah benih keadilan. Dan tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintamu kepadaku. Sebab sudah waktunya engkau mencari aku, Tuhanmu. Aku akan datang menghujani engkau dengan berkat-berkatku, saudara. Tuhan sedang mencari orang sungguh-sungguh hari ini, saudara. Tuhan sedang mencari orang sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak ada waktu lagi untuk kita bermain-main sama Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata, kau panas-panas, dingin-dingin. Jangan jadi suam-suam kuku. Pilihannya dalam dirimu hari ini. Kau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh atau enggak? Kau mau pelayan Tuhan sungguh-sungguh atau enggak? Jangan gara-gara baper lu mundur dari pelayanan. Jangan ambil keputusan di atas perasaan.
Ambil keputusan di atas panggilan Tuhan untuk dirimu hari ini, saudara. Saya yakin lah Bapak Ibu, saya baru 20 tahun kurang lah untuk pelayanan. Saya nggak pernah berdiri atas perasaan saya Bapak. Kenapa? Kalau perasaan bisa menipu saudara, mutan. Tapi kalau panggilan Tuhan jelas, saya akan berdiri sampai garis akhir saudara. Hosea, dia tahu panggilannya untuk dia apa. Dia terus ngomong ke Gomer. Dia terus ngomong ke Gomer. Dia terus ngomong ke Gomer sampai kapan? Sampai Gomer berubah. Balik kepada jalan Tuhan. Mumpung masih awal tahun saudara. Saya ngomong berkat hari ini. Saya ngomong kebaikan Tuhan hari ini. Saya cuma ngomong hari ini. Bertobat. Saya punya planning ke depannya. Februari balik ke Manado saudara. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang-orang yang saya lihat di sana Bapak Ibu. Ya, si perempuan-perempuan tadi yang saya jumpai di Armadi di Bapak Ibu. Anti gereja. Terus bagaimana gereja hari ini? Saya datang ke sebuah kafe. Saya ngomong ke ownernya. Dia lihat ada jiwa-jiwa ini Bapak Ibu. Hatinya terenyuh saudara. Saya bilang sama owner, boleh izin pakai untuk pelepasan. Saya pelepasan orang di kafe Bapak Ibu. Terus owner bilang sama saya gini, Pak, pakai tempat saya untuk gereja Pak, ibadah. Saya bilang sama teman saya yang di Manado kemarin Bapak Ibu. Lu follow up. Kalau gereja menolak, tempat dunia bisa menampung mereka untuk apa? Untuk menerima Yesus Tuhan. Ayo responnya hari saudara. Jiwa-jiwa tuh banyak di luar. Ini masa penuhan Bapak Ibu. Justru Tuhan izinkan pandemi terjadi supaya apa? Supaya jiwa-jiwa ini dilayani Tuhan. Saya pas mau pulang ke Jakarta, gedebar-debar saudara. Saya banyak ketemu orang, gue tumpang tangan, gue pelepasan Bapak Ibu. Ya, Bu Silvi udah riweh juga. Om gimana Om? Masih Manado. Belum ke Jakarta, belum. Jangan lupa swab ya. Iya, pasnya pun sama. Lu ke Jakarta swab dulu. Kalau positif jangan pelayan dulu. Ada sebuah tekanan Bapak, tapi saya percaya kalau Tuhan suruh saya berangkat ke sana, Tuhan yang suruh saya pasti pulang. Tapi puji Tuhan ya, hasil negatif. Begitu turun Jakarta, apa yang saya lakukan pertama? Gua ke rumah Pase. Saya tanya begini, gua negatif. Ulang enggak? Ya enggak lah, kan lu negatif. Saya cuma mau konfirmasi hari ini Bapak Ibu. Panggilan pelayananmu harus jelas hari ini. Jangan main-main sama Tuhan. Jangan jadi anak kecil yang mau harus ayo ke gereja yuk, ayo. Udah, ayo pelayanan. Sampai kapan saudara? Tuhan ngomong gini, sudah waktu yang mencari Tuhan. Sampai ia datang. Saya bilang, teman-teman saya pernah kemana Bapak Ibu. Lu pikir lu terima Yesus pasti selamat? Tar dulu. Gua aja terus berusaha. Gua terus berusaha mengalahkan daging gua. Lu enak-enakan. Lu terima Yesus jatuh dalam dosa. Bangun lagi, jatuh lagi. Zina jalan terus. Tar dulu. Enak di lu, enak di gue dong. Gue usaha, lu kagak usaha. Bu, Pak, saya mau kasih gambar ini saudara. Ada sebuah kompor, ada wajannya, ada minyaknya, ada telurnya. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, gue mau makan telur ceplok. Terus tiba-tiba telur ceplok jadi di depan mata saya. Iman harus bisa dibuktikan hari ini saudara. Iman harus bisa dilakukan hari ini. Iman harus bisa apa? Ada pernyataan dari mulut kita dan melakukan hari saudara. Keblapur, nyalakan kompornya, kasih minyaknya, tuang tuh telurnya, osek-osek, jadi. Hosea, dia melakukan seperti apa yang harus dilakukan saudara. Karena dia tahu tanggung jawabnya besar di dalam Tuhan hari saudara. Jangan jadi orang Kristen cengeng saudara. Pak, Bu, terus bagaimana hari ini tanggung jawab kita? Kita buka yuk Efesus pasal 2 saudara. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 6.
Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ngomong tuh hari ini. Lu dulu tuh buat dosa. Ya. Kamu dahulu sudah mati. Berarti kalau mati itu ya nggak bisa dengan tubuh yang sama. Keluar dengan tubuh yang baru. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia itu. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja. Di antara orang-orang durhaka, saudara. Berarti orang yang melakukan perbuatan dosa itu. Saya mau katakan, saudara menjadi orang durhaka di hadapan Tuhan. Karena saudara menghargai begitu besar kasih Tuhan pada dunia ini. Dia korbankan anak yang tunggal Yesus Tuhan. Untuk saudara dan saya hari saudara. Tuhan sudah turun dari surga, turun ke bawah. Mencari lu sama gua. Dia tinggalin kemuliaannya, dia turun ke surga Bapak Ibu. Bahasa gua gampang. Yesus lagi belusukan saudara. Ya, dia turun ke dunia, dia pakai caping. Caping itu topi orang Jawa, petani saudara. Dia turun ke bawah, dia tinggalin jubahnya, ya, dia tinggalin jasnya, dia tinggalin dasnya. Dia turun pakai seorang petani Bapak Ibu. Dia turun cari orang-orang gitu. Dia dengerin orang-orang, oh ngomong gitu ya. Dia turun, oh gitu ya. Saudara. Karena dia mencari saudara. Saudara itu berharga di mata Tuhan. Amin. Responi hari ini saudara. Alkitab katakan siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Minggu lalu saya masih Bu Esther sama Amos. Lalu mereka tanya, apa vision tahun ini? Saya bilang ini sama mereka, the year of integrity. Oh sama dong Pak, kayak sinode sebelah. Gue belum baca malah sinode sebelah kayak apa. Tuhan bilang sama saya, ayo tunjukkan integritasmu sebagai hamba Tuhan. Tunjukkan integritasmu sebagai umat Tuhan. Apa bedanya umat Tuhan dengan dunia ini? Harus beda lah saudara. Ayo saudara, pagi hari ini. Velogram tadi, emang baik semak belukar. Tapi Tuhan melihat kalau diolah, dibajak dengan baik, pasti bisa subur saudara. Seperti Gomer tadi, Tuhan gak lihat casing Gomer lagi. Hosea gak lihat perbuatan Gomer lagi. Yang Tuhan lihat cuma hati Gomer. Yang masih bisa dipulihkan Tuhan. Yang masih bisa dimenangkan Tuhan saudara. Hatimu dan hatiku yang sedang Tuhan cari pagi hari ini. Maukah engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan? Amin saudara ya. Lanjut saudara, Efesus pasal 2 tadi. Ayat ketiga. Efesus 2 ayat ketiga. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Yang mati tadi karena kita mau diubahkan. Tuhan kita hidup di dalam Kristus hari ini. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Kita ngomong oleh karena kasih karunia saudara dan saya diselamatkan hari ini saudara. Ayat 6. Dan di dalam Kristus, di dalam kemuliaan Tuhan, dalam kekudusannya Tuhan, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. 7. Supaya pada masa yang akan datang, mulai hari ini sampai ke depan. Tuhan bilang apa? Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia Tuhan. Yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus yang ke-8 terakhir. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Ini loh. Saya punya hadiah kata Tuhan. Hadiah itu mahal.
Kalau saudara terima hadiah, saya yakin saudara pasti bersuka cita. Ya, bangga punya hadiah. Saya pulang dari Sulawesi, saya kasih ponakan saya Fani oleh-oleh. Wah, dia senang banget Bapak Ibu. Setiap hari dipegangin, saudara. Daun. Saya beli boneka daun, saudara. Daun. Saya beli baju Yesus memberkati. Yesus. Kenapa? Dia senang sekali dengan pemberian itu. Karena bagi dia pemberian itu sangat bernilai. Berharga untuk dia. Gambaran Yesus Tuhan. Kita menerima Yesus sebagai hadiah kita hari ini. Saya yakin hanya oleh belas kasihan Tuhan kita dilakukan Tuhan dari saudara. Saya dorong umat Tuhan pagi hari ini. Yang ketegor, puji Tuhan. Yang mau berubah, haleluya. Yang mau terima Yesus Tuhan, pujian bagi nama Tuhan hari ini saudara. Tapi dengar baik, saudara saya diterima Tuhan apa adanya. Tutuplah kitab kita. Datang sama Tuhan bagi saudara. Bersyukur Tuhan pagi hari ini. Pesanmu, hatimu telah kusampaikan Tuhan. Bahwa Tuhan inginkan di tahun baru ini. Bukan berkat secara materi yang kami dapat. Tapi Tuhan mau kami mengubah hati kami. Meninggalkan jubah kami yang lama. Meninggalkan gaya hidup kami yang lama. Meninggalkan hati kami yang lama. Supaya kamu hidup di dalam Tuhan. Sebentar Bapak. Kami yang masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan setiap kami. Agar kami dapat menerima yang terbaik daripada Tuhan. Yaitu tubuh darah Tuhan. Kami introspeksi di pagi hari ya Tuhan Yesus. Agar apa yang kami terima bukan hanya roti dan anggur biasa. Tapi sungguh-sungguh inilah tanda bahwa hadiah daripada Tuhan yaitu tubuhmu dan darahmu bagi kami. Kami menghargainya, kami bersuka cita, dan kami percaya kami hidup dan tinggal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan hari ini. Demi nama Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita berdiri depan Tuhan bagi hari saudara. Kita angkat roti. Di atas kepala kita pagi hari ini. Sebagai respon tanda kau menghormati kematian Tuhan dan kayu salib. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Yang kau pecah-pecahkan bagiku. Agar aku hari ini tinggal dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal dalam aku. Aku percaya oleh karena kuasa tubuh Tuhan hari ini. Tubuhku sehat sempurna. Tidak sakit-sakitan, tidak dijamah oleh kuasa COVID-19. Aku sehat, aku kuat, aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk yang mengkataku sudah Tuhan kalahkan di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ialah roti yang turun dari sorga, ialah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan tubuh Kristus hari ini, saudara. Kita ambil darah Yesus, kita angkat das kepala kita. Sebagai tanda kita menghormati penumpahan darah oleh Yesus Tuhan bagi kita hari saudara kayu salib. Dan ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Kristus, inilah darah perjanjian yang baru yang kekal. Yang kau curahkan bagiku dari ujung rambut, ujung kaki dibalut oleh darah Yesus. Artinya dosa kami diampuni Tuhan. Dimeteraikan milik kerajaan sorga. Aku percaya hari ini oleh karena kuasa darah Yesus, segala kuasa jahat, kuasa setan, kuasa maut tidak dapat menjamahku. Darahku kudus, aku percaya setiap organ tubuh yang dialiri oleh darahku ada darah Yesus Tuhan. Semua sakit penyakit, semua kelemahan tubuh sudah Tuhan kalahkan di atas kayu salib. Mataku kudus bisa menang kemuliaan Tuhan. Telingaku peka bisa mendengar suara panggilan surga. Mulutku punya kuasa. Apa yang ku minta, apa yang ku ikat di bumi, terikat di sorga.
Tanganku punya kuasa. Apapun yang kami kerjakan, usahakan, dibuat Tuhan berhasil. Kaki kami punya kuasa. Kemanapun kami melangkah, tanah bumi yang kami injak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Sehingga hari kami percaya, oleh karena kuasa darah Yesus Tuhan, hidup kami di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Yesus Tuhan, inilah darah Yesus Kristus. Kita minum darah Yesus pagi hari saudara. Setiap kita adalah menerima tubuh darah Tuhan pagi hari ini. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Bukalah tanah baru dari hidupmu hari saudara. Kau mulai syukurmu sama Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu, buat tubuh dan darahmu Tuhan. Kau beri bagiku. Terima kasih. Pengampunan yang kau beri Tuhan, kemuliaan-Mu bersama kami, kekudusan-Mu Tuhan. Tubuh-Mu sudah kau pecahkan, pulihkan aku Tuhan. Sembuhkan aku, darah-Mu sudah kau curahkan, sucikan aku Tuhan. Kau hapus dosaku, tubuh dan darah-Mu sempurnakan aku. Informasi untuk Bapak Ibu pagi hari ini, sebentar kita memberi persembahan sama Tuhan Bapak Ibu. Persembahan bukan berupa fisik lagi, tapi berupa cashless. Bapak Ibu dapat kirimkan melalui QR, barcode, ataupun transfer yang ada di layar Bapak Ibu hari ini saudara. Dan topang doa bagi kami semua Bapak Ibu, program setiap media sosial kami, digital ministry kami mulai Senin besok saudara ya. Kita akan mulai kembali saudara ya. Doakan kami terus, akan banyak program-program baru yang akan kami berikan untuk Bapak Ibu. Semata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saudara. Kita berdoa hari saudara. Bapak berkati setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang sebentar memberikan persembahan untuk Tuhan. Yang kami tahu, kami datang beribadah kepada Tuhan bukan dengan tangan hampa. Tuhan berkati mereka. Sehingga apa yang mereka tabur Tuhan untuk Tuhan semata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau mereka memberikan, mereka tanda, mereka fokus kepada Tuhan. Bukan kepada dagingnya lagi. Tapi mereka tahu memberi yang terbaik untuk Tuhan bagi hari saudara. Aku berdoa ya Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan rumah tangga mereka. Berkati usaha mereka. Berkati studi mereka Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan. Pelayan mereka pun kami percaya. Tuhan berkati. Kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan bagi hari ini. Kami mendengar bahwa vaksin sudah ada. Akan mulai diberikan kepada warga negara Indonesia Tuhan. Jadikan vaksin ini Tuhan sebagai solusi untuk menyembuhkan yang sakit Tuhan. Memberikan kekuatan imun tubuh yang baru bagi mereka Tuhan. Juga kami mendengar Pak Jokowi akan menjadi penerima vaksin pertama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan Yesus. Berkati presiden kami Tuhan. Sehingga ada hikmat kebijaksanaan pada Tuhan ada bersama dengan dia. Boleh memimpin membawa Indonesia Tuhan kepada rencananya Tuhan. Setiap jajaran yang ada sampai terendah TNI Polri Tuhan. Bahkan para medis, relawan yang mereka kerjakan kami percaya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Kami berdiri untuk Indonesia pagi hari Tuhan Yesus. Ekonomi Indonesia dilawat dan dijamah Tuhan. Dunia boleh memfonis bahwa akan ada krismon besar-besar di Indonesia Tuhan. Tapi kami percaya di mana orang benar berdiri dan berdoa kepada Tuhan. Meminta belas kasihan Tuhan. Maka belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami. Berdoa untuk dunia ini Tuhan Yesus. Pulihkan dunia ini Bapa. Pulihkan Amerika juga Tuhan. Pulihkan negara-negara konflik yang ada Bapa surga.
Sebab dunia sedang butuh damai sejahtera pada Tuhan hari ini. Dengan kasih kami Tuhan, boleh dapat dirasakan oleh dunia ini dari hidup kami mulai hari ini. Berkati Tangsel Tuhan, sehingga Tangsel pun diurapi dan dijaga malaikat Tuhan. Berdoa untuk setiap gereja-gerejamu Tuhan. Hamba mendengar kemana gereja tertutup Tuhan, dipilot Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Yang kami tahu jika Tuhan yang membuka rumahmu, tidak satu kuasa pun yang dapat menutupi kembali. Kayak berdoa untuk para hamba Tuhan, para pendeta, para misionaris, para penginjil Tuhan. Di pedalaman-pedalaman Tuhan Yesus. Juga mereka pun turut untuk dilawat Tuhan. Menerima yang terbaik kepada Tuhan. Membawa jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami JKDW. Pakai kami Tuhan. Semau-maunya Tuhan. Bukan maunya kami Tuhan. Berkati gembala kami. Pastor Suseno Tuhan berkati bersama Bu Silvi Tuhan Yesus. Bersama keluarganya Tuhan. Bersama para pastor yang ada Bapak Surga. Dengan gereja ini berjalan menurut maunya Tuhan. Berjalan dengan menurut kehendaknya Bapa hari ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, gereja ini tetap berdiri di tengah badai apapun juga. Karena Tuhan hadir di setiap momen hidup kami Tuhan. Berkati para umat-umat Tuhan yang sedang ibadah hari ini di rumah Tuhan. Ataupun yang di gereja. Jika mereka sakit Tuhan, kami percaya disampaikan firman-Nya dan disembuhkan mereka. Dan diluputkan pada liang kubur, itu janjimu Tuhan. Maka hari ini yang sakit jadi tahir, jadi sembuh dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, kami percaya Tuhan. Ada berita sukacita sorgawi yang mereka terima hari ini. Mereka dipulihkan, menerima sukacita sorga. Dan kami percaya, namanya damai sejahtera Allah Bapa, mereka terima hari ini. Berdoa Tuhan pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan. Bapa, kami mendengar akan banyak perusahaan tutup Tuhan. Yang kami tahu Tuhan tetap pelihara mereka. Sebab firman Tuhan berkata, kami menerima berkat makan kami setiap hari baru Tuhan. Tidak pernah kekurangan apapun juga. Kami lepaskan berkat mulai esok hari. Jakarta dan sekitar PSBB ketat Tuhan. 11 sampai 25 Januari Tuhan. Tuhan juga berperkara bagi kami Tuhan. Berkati Tuhan. Sehingga benar-benar menekan tingkat COVID-19 Tuhan. Sampai seminimal mungkin Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surga. Kami yang kembali pulang. Tapi kami butuh berkat Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa pagi hari ini. Pulang dan terimalah berkat dari Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Cinta manis kepada Tuhan Yesus Kristus. Pernyataan manis yang intim, yang erat, yang mesra, yang Roh Kudus. Menjadi yang kita naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita. Sama-sama ini berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Selain Kau, tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Kau yang ku iri. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.